1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Ya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan bagi kita semua dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14, saya membuatnya, merenungkannya kepada kita semua bersama-sama dengan tema Ebenezer. Nah, ketika kita berbicara tentang Ebenezer, orang-orang atau kita pun akan mengingat tentang kebaikan Tuhan atau apa yang telah Tuhan lakukan dalam kita setiap saat dan waktu. Kalau kita perhatikan, begitu banyak hal yang ada yang tidak menyenangkan, tapi ada juga yang menyenangkan. Tetapi kalau sampai hari ini kita semua masih ada, dapat memiliki hati untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kita dapat terus bekerja, beraktivitas, diberikan kesempatan untuk hidup, itu semua karena berkat penyertaan daripada Tuhan. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kebenaran penting yang sangat rindu saya untuk bagikan kepada kita semua tentang tema ini, mengacu kepada ayat-ayat firman Tuhan pada 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14 ini. Di dalam ayat firman Tuhan ini, kita belajar tentang Ebenezer itu dapat kita rasakan dan kita syukuri
kalau kita memiliki 3 hal penting ini yang akan kita lakukan. Karena banyak orang yang sudah merasakan, banyak orang yang melewati masa sulit, banyak orang yang melewati masa yang tidak baik, ataupun melewati tahun demi tahun, tetapi mereka berpikir bahwa saya bisa lewati itu karena kuat dan gagah saya. Saya bisa lewati itu ya karena saya masih hidup. Saya masih lewati itu ya karena saya begini, saya begitu. Tetapi tidak mengingat bahwa ini semua adalah karya Tuhan. Maka kita mau lihat 3 kebenaran penting ini. Yang pertama, orang bisa merasakan karya keselamatan, orang bisa merasakan karya penyelamatan, bahkan perlindungan, kasih setia, rahmat, dan setiap hal baik di dalam kehidupannya kalau dia menjauhkan para berhala. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini dituliskan ada 2 bentuk berhala yang disembah oleh bangsa Israel karena mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekitar mereka, secara khusus orang-orang Kanaan atau orang-orang Sidon yang menyembah kepada dewa-dewa. Saya menulis di situ berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Nah, di dalam ayat firman Tuhan pada pasal ini di ayat 3 dan 4 dituliskan ada 2 dewa yang disebutkan di situ, yaitu dewa Baal dan juga dewa Asitoret. Dewa Baal itu dituliskan di sini adalah dewa badai atau guntur yang disembah saat kekeringan. Nah, Asitoret sendiri adalah dewi kesuburan, asmara, perang yang disembah oleh orang Kanaan atau orang Sidon juga. Dan di situ ketika bangsa Israel itu hidup dengan tidak takut Tuhan, mereka menyembah juga dewa-dewa ini. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin bertanya dan juga bilang di dalam diri kita bahwa saya tidak menyembah dewa sekarang, saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu tulisan yang sangat-sangat memberkati saya. Dia bilang gini, segala sesuatu dalam hidup kita yang mengambil posisi Tuhan adalah berhala. Salah satu contoh, orang sangat tidak punya waktu untuk baca Alkitab dan firman Tuhan atau belajar berdoa dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi orang punya waktu begitu lama untuk main handphone berjam-jam. Itu juga bisa dikatakan berhala. Orang bisa jalan-jalan, shopping, bekerja dengan sangat luar biasa, tetapi lupa untuk beribadah. Itu sama juga dengan berhala. Orang bisa jalan-jalan, pergi hiking ke atas gunung, sampai naik gunung paling tinggi sekalipun, tetapi lupa untuk beribadah kepada Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu juga berhala. Orang bisa saja membuat atau mengandalkan manusia di sekitar dalam keadaan terhimpit, sampai lupa datang untuk meminta kepada Tuhan, itu juga namanya berhala. Jadi segala sesuatu yang membuat kita menomor duakan atau menomor tigakan atau menomor kesekiankan Tuhan, itu namanya berhala. Nah, hari ini tanggal 27 Desember 2020, saya sangat rindu semua kita mengintrospeksi diri. Apa yang sudah saya jadikan berhala di dalam hidup saya sepanjang 1 tahun ini, dan saya lupa untuk menempatkan Tuhan dalam posisi terpenting. Supaya kita bertobat dan kita menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Ya, saya belajar bahwa bekerja dan bekerja tanpa mengingat Tuhan pun itu tidak baik. Ya, karena berkat itu datangnya daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan mengejar berkat, tetapi mengejar Sang Pemberi berkat. Kenapa? Karena kalau kita dekat kepada Sang Pemberi berkat, maka berkat itu terus mengalir kepada kita. Itu yang akan terjadi kepada kita semua. Ya, yang pertama. Yang kedua, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-5 dan 6 di situ dikatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu
kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Pada bagian yang kedua ini ada 3 kata penting yang saya sangat rindu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga ketika dia katakan kami telah berdosa kepada Tuhan, itu adalah mengaku dosa. Nah, masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan tentang pertobatan. Orang hanya bisa bertobat kalau dia sadar kalau dia berdosa. Nah, orang bisa bertobat dengan sungguh-sungguh kalau dia mau mengaku dosa. Dan seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, supaya kita bisa rasakan damai sejahtera berkat Tuhan, tidak pernah berpikir bahwa kita bisa ada sampai kita ada sekarang karena hebat dan kuat kita, tetapi karena Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita orang berdosa dan kita mau datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Kalau saya mau bilang sekarang berpuasa, ada banyak orang yang tidak bisa berpuasa. Tadi baru mulai kata Kakak Novi, ada mah nanti kalau terlambat sakit perut, mau muntah katanya, kayak gitu. Artinya bahwa tidak begitu banyak orang, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tetapi berdoa artinya membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mengaku kepada Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Itu akan menolong kita untuk merasakan damai sejahtera, merasakan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, karena hanya Tuhan saja memberikan itu ketika dosa-dosa kita diampuni. Damai yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, dalam mengaku dosa, kita juga harus tahu dengan iman kita bahwa ketika saya mengaku, saya sadar bahwa saya berdosa, maka disitulah titik di mana kita berbalik 180 derajat, berbalik kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan saja. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 1 tahun ini, apa kebiasaan buruk atau dosa yang selalu ulang-ulang dilakukan? Introspeksi diri masing-masing, mengaku di hadapan Tuhan, dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Supaya tahun 2021 tidak lagi dosa yang sama dilakukan. Kenapa? Kalau orang berkubang di dosa yang sama, pernah dulu saya waktu di Kalimantan, ini hanya cerita ya, tapi ini cerita saya memikirkan kalau kita ulang-ulang bikin dosa itu sama seperti itu. Di Kalimantan itu, saya berjalan ke daerah pedalaman, di sana ada babi-babi yang jalan kiri, jalan kanan. Di tempat yang saya datangi itu, babi-babi tidak diikat. Nah, kadang-kadang itu dia sudah bersih-bersih. Tapi kalau dia lihat ada kubangan air, macam agak lumpur-lumpur, dia pergi ke sana terus dia main-main itu air. Dan dia kembali lagi itu, penuh dengan lumpur badannya kayak gitu. Nanti kalau ini jalan lagi, dia lihat lagi, dia masuk lagi di itu kubangan air yang kotor itu. Nah, kalau orang terus-terus melakukan dosa yang sama, itu sama macam sudah dicuci bersih, pergi lagi di dalam lumpur kayak gitu kan. Berarti hari ini kita mau introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, saya berhenti sekarang. Tahun 2021 saya tidak mau ulangi itu lagi. Nah, itu baru akan sangat luar biasa buat kita jadi anak-anak Tuhan. Nah, yang berikutnya, supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu, pada ayat yang ke-7 sampai 11, saya hanya membacakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 bagian terakhir. Dia bilang, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. 9 bagian B, dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa rasakan damai sejahtera penyertaan Tuhan sampai hari ini dan seterusnya, maka kita harus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan dalam situasi apapun.
maka Tuhan pasti akan tolong kita. Nah sekarang saya rindu kita perhatikan arti kata Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi bukan berarti bahwa stop di sini saja. Kata Ebenezer ini berarti bahwa dari dahulu kala Tuhan sudah tolong, sekarang Tuhan tolong, sampai pada masa ke depan pun Tuhan tolong. Nah saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mau sampai di penghujung tahun 2020. Dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah tolong kita, tahun ini pun Tuhan tolong kita, tahun depan dan seterusnya pun Tuhan tolong kita senantiasa. Amin. Maka dengan iman, hari ini 3 kebenaran firman Tuhan ini kita lakukan supaya kita terus menjadi berkat. Biarlah kita semua mau menjauhkan apa saja hal yang ada di dalam diri kita, hidup kita yang kita ada jadikan berhala, kita tempatkan Tuhan sebagai dalam posisi yang terpenting di hidup kita. Kita juga mengaku dosa kita kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Kita juga berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya hidup kita terus memuliakan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sangat baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami merenungkan firman Tuhan secara singkat tentang bukti penyertaan Tuhan bagi kami akan dapat kami rasakan dan kami syukuri dan mengimani bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau kami benar-benar menempatkan Tuhan dalam posisi terpenting di hidup kami. Kalau kami mengaku dosa kami, bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kami mau datang berdoa, memohon penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, tahun 2020 ini sudah Tuhan menyertai kami. Iman kami, tahun depan pun kami disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur dan doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin.